Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai aplikasi statistika pendidikan. Materi selanjutnya adalah analisis korelasi. Nah, jika sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai analisis regresi. Analisis regresi itu kan untuk mengetahui pengaruh antar variabel ya. Nah, kemudian ada lagi uji yang namanya analisis korelasi. Apa itu analisis korelasi? Analisis korelasi itu ditujukan untuk mengetahui derajat hubungan antar variabel. Jadi kita bisa mengetahui seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel dengan melakukan analisis korelasi ini. Jadi kuat lemahnya hubungan antar variabel itu bisa ketahuan. Seberapa kuat sih hubungan antara mereka itu? Apakah cukup baik atau kuat atau lemah dan seterusnya. Nah, derajat hubungan ini ditentukan oleh suatu angka, namanya koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini yang nantinya bisa kita petakan ke dalam kategori-kategori. Oh, jadi kalau korelasinya sekian, kategorinya apa? Itu nanti ada masing-masing. Oke. Selanjutnya, koefisien korelasi ini tadi kan sudah disampaikan kalau dia itu nanti berupa angka ya. Nah, angka ini yang akan nantinya itu menunjukkan arah dan kuat lemahnya hubungan antar variabel. Kalau arahnya positif, ya berarti nanti pengaruhnya hubungannya itu sejalan. Kalau yang satu naik, yang satu juga naik. Tapi kalau arahnya negatif, berarti sebaliknya, yang satu naik, yang satu akan turun. Selanjutnya, dua atau lebih variabel dikatakan saling berkorelasi jika perubahan suatu variabel diikuti dengan perubahan variabel lainnya. Contohnya, misal kita akan mencari tahu hubungan antara kedisiplinan dengan prestasi misal. Nah, kedisiplinan dan prestasi siswa itu dikatakan berkorelasi jika mereka itu saling mempengaruhi, dalam artian, oh kalau kedisiplinannya naik, nanti prestasinya naik. Atau sebaliknya, oh kalau ini tambah disiplin kok malah tambah turun prestasinya, bisa jadi. Itu yang namanya dua variabel berkorelasi. Nah, semakin kecil koefisien korelasi, maka semakin besar kesalahan untuk membuat prediksi. Nah, kalau analisis regresi kemarin, selain untuk menguji pengaruh, itu kan bisa juga ditujukan untuk menguji, untuk membuat prediksi. Oh, ini kemarin saya sudah melakukan uji regresi atau uji pengaruh antara kedisiplinan sama prestasi misal. Hasilnya begini loh. Nah, misalnya mereka ternyata sejalan kayak gitu, koefisien regresinya sekian, pengaruhnya ada sekian kayak gitu misal. Nah, kemudian oh ternyata setelah dianalisis korelasinya, ternyata korelasinya lemah. Jadi otomatis nanti hasilnya dia itu akan semakin besar pengaruh melakukan kesalahannya dalam membuat prediksi. Misalkan gini, misalkan yang tadi pengaruh menguji antara kedisiplinan dan prestasi. Nah, ternyata korelasinya itu lemah. Otomatis bisa dikatakan bahwa saat kita akan memprediksikan prestasi seseorang dari kedisiplinannya, itu bisa jadi melenceng hasilnya. Karena apa? Karena korelasinya lemah. Seperti itu. Oke, selanjutnya arah hubungan. Nah, korelasi antar variabel bisa jadi positif atau juga bisa jadi korelasinya negatif seperti yang sudah sempat disinggung. Nah, korelasinya positif artinya apa? Oh, artinya berarti jika suatu variabel meningkat, maka variabel yang lain juga meningkat. Misalkan tadi kedisiplinan dan prestasi. Oh, ternyata mereka korelasinya positif. Artinya apa? Kalau kedisiplinannya semakin baik, otomatis prestasinya semakin baik. Itu arti dari korelasi
positif. Sedangkan arah hubungan atau korelasi yang negatif artinya berarti sebaliknya. Jika suatu variabel menurun, maka variabel yang lain justru, ini ada C-nya ya, justru yang variabel yang lain mengalami peningkatan. Oke, selanjutnya kita perlu juga memahami kuat lemahnya hubungan antar variabel. Nah, analisis korelasi ini kan juga ditujukan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang pertama dan yang kedua itu dia seberapa kuat sih hubungannya. Nah, kuat lemahnya korelasi itu dinyatakan oleh derajat korelasi. Nah, derajat korelasi itu kisarannya ditentukan, nggak ada penentuannya. Jadi nanti derajat korelasi bisa jadi antara negatif 1 sampai 1. Nah, sebenarnya berarti kan kita bisa misalkan gini, derajat korelasinya kan antara negatif 1 sampai 1 ya. Nah, misalkan di sini 1, di sini 0, di sini negatif 1. Nah, artinya apa? Kalau misalkan 0, berarti dia itu nggak ada korelasi. Kalau korelasinya hampir mendekati 1, berarti dia korelasinya positif. Dan semakin dia mendekati 1, berarti korelasinya semakin kuat. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan ada korelasinya, ternyata korelasinya negatif, berarti kan arahnya ke kiri ya. Jadi dia hubungan variabelnya itu berkebalikan. Kalau yang satu naik, yang satu turun. Selanjutnya, nah di sini ada ininya ya, ada kategorisasinya. Oke. Untuk kategorisasinya di sini nah di sini ada 0 sampai 1 ya. Nah di sini kalau misalkan korelasinya 0 berarti nggak ada ya, nggak ada korelasi sama sekali. Kalau misalkan tadi sudah disadur sebentar sedikit ya, kalau misalkan korelasinya semakin ke kanan berarti korelasinya positif, kalau korelasinya negatif ya berarti negatif. Kalau antara 0 sampai setengah ya berarti dia lemah. Kemudian kalau setengah sampai 1 berarti dia positif kuat. Begitu pula kalau yang negatif. Nah, di sini ada beberapa visualisasi ya. Jadi kalau korelasinya positif sempurna, dia korelasinya 1, nanti datanya itu scatter plotnya akan mengumpul seperti ini. Kalau korelasinya semakin bagus, dia datanya akan semakin mengumpul. Tapi kalau korelasinya semakin turun, semakin kecil, berarti nanti dia datanya akan semakin menyebar tak beraturan seperti ini. Oke. Kalau korelasinya positif itu berarti dia bergeraknya dari pusat itu ke kanan atas. Tapi kalau misalkan dia korelasinya negatif berarti bergeraknya itu dari bawah ke kiri atas. Oke. Nah, di sini ada beberapa teknik korelasi yang dibedakan berdasarkan jenis data. Ada data itu kan ada 4 macam ya, ada data nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Nah, datanya untuk nominal bisa menggunakan korelasi kontingensi ya, atau ini rho, pakai koefisien rho. Kemudian kalau ordinal bisa pakai Spearman, bisa pakai kendal tau. Kemudian untuk interval dan rasio bisa pakai Pearson, bisa korelasi ganda ataupun korelasi parsial. Nah, tapi sebenarnya untuk korelasi rank Spearman atau kendal, kemudian ada korelasi yang Pearson ini, dia bisa juga dibedakan dari jenis statistiknya. Kan statistik bisa jadi menggunakan statistiknya yang parametrik, bisa juga yang non parametrik. Kalau yang parametrik itu kan berarti yang memenuhi asumsi. Tapi kalau yang nggak memenuhi asumsi pakainya non parametrik. Itu nanti di output SPSS-nya itu sendiri juga sudah dibedakan. Jadi nanti teman-teman bisa melihat. Oke, berapa rumus korelasi? Nah, di sini
saya jabarkan beberapa nggih. Di sini ada korelasi produk moment, kemudian ada ring Spearman ini, kemudian nanti ada juga korelasi P atau korelasi kontingensi, kemudian ada juga yang biserial. Untuk secara manual kita nggak akan membahas lebih lanjut karena ini diasumsikan sudah teman-teman pelajari pada mata kuliah statistika pendidikan pada semester sebelumnya. Untuk pada mata kuliah ini kita akan fokus ke cara praktiknya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke kasusnya ya, contoh kasusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kasus analisis korelasi. Nah, ini untuk kasus yang saya bawa itu masih sama ya kayak kasus yang analisis regresi kemarin, tapi yang untuk analisis berganda. Nanti teman-teman it's okay mau misalkan variabelnya tuh saya mau hanya 2 aja lah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi nanti misalkan hanya ada 2, 1 X dan 1 Y, boleh. Atau sama-sama X juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya di sini kasusnya masih sama ya kayak yang kemarin. Ada seorang peneliti. Nah, penelitinya itu dia menguji self-efficacy, kreativitas, sama pembuktian pada sekelompok siswa, 30 orang siswa ya. Nah, ini datanya sudah dijabarkan. Nah, tapi untuk analisis korelasi ini, ingat, walaupun datanya sama, tapi kalau misalkan kita melakukan uji yang berbeda, otomatis kesimpulan yang kita peroleh juga berbeda. Kalau misalkan kita berangkat dari rumusan masalah, maka jika yang dipermasalahkannya berbeda, otomatis kita akan menggunakan uji yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa kuat hubungan antara variabelnya. Kalau yang kemarin kan bagaimana pengaruhnya ya, itu pakainya regresi. Tapi untuk menguji seberapa kuat sih hubungan antara variabelnya, antara efikasi, kemudian kreativitas, dan kemampuan pembuktian, itu kita bisa menggunakan analisis korelasi. Jadi untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan positif atau negatif antara variabel, kita nantinya akan menggunakan korelasi. Oke, ini untuk datanya ya, saya sudah susunkan contoh untuk laporannya. Nah, kemudian di sini hipotesisnya ada karena yang namanya korelasi kita mau mencari hubungan antara 2 buah variabel. Tapi kalau misalkan di sini ada beberapa variabel ya menyesuaikan. Nah, di sini karena ada 3 variabel berarti masing-masing ya. Di sini bagian yang pertama berarti antara efikasi sama kreativitas, kemudian yang bagian yang kedua efikasi sama pembuktian, kemudian yang bagian yang ketiga itu kreativitas dan pembuktian. Nah, untuk HA0-nya itu nggak ada korelasi ya, sedangkan untuk HA-nya atau H1-nya, oke, nanti teman-teman mau menuliskan seperti apa sama saja. HA atau HA0 itu dia lambang dari hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif itu kan yang berseberangan dengan hipotesis nolnya. Di sini kita ngambil hipotesis nolnya itu nggak ada korelasi. Otomatis untuk HA-nya itu berarti yang berseberangan, yaitu yang korelasinya positif. Ada korelasi. Oke, untuk kriteria keputusannya masih sama ya. Nanti selain kita melihat nilai signifikansi, kita juga melihat nanti kalau untuk nilai signifikansi itu kan hanya menjawab ada nggak sih korelasinya, ada nggak sih hubungannya, positif nggak sih hubungannya. Nah, tapi nanti kita juga tetap melihat koefisien korelasinya. Jadi untuk menentukan, oh ternyata misalkan korelasinya, koefisiennya ketemu 0, sekian misal. Oh berarti nanti kita bisa melakukan kategorisasi. Oh ini kategorinya berarti dia masuk ke korelasinya positif, tapi korelasinya lemah. Kan bisa lemah, bisa sedang, atau bisa kuat. Oke, kita langsung masukkan input ke SPSS. Di sini saya sudah menginputkan ya, karena masih sama. Jadi masih sama kayak yang kemarin. Di sini saya ngambil skalanya, saya ambil scale aja yang aman. Kemudian untuk data view-nya sudah saya inputkan semuanya ya. Di sini ada 30 orang siswa, di sini sudah diinputkan baik self efficacy maupun kreativitas maupun pembuktiannya semua sudah. Kemudian untuk menguji korelasi kita menggunakan menu analyze.
Kemudian bukan lagi regresi, tapi kita makainya korelasi yang bivariat. Nah, ini untuk yang bivariat. Ini saya makainya statistik SPSS-nya yang 24 itu yang seperti ini ya. Mungkin nanti barangkali ada teman-teman yang menggunakan SPSS yang versinya lebih dahulu, jadi lebih tua dari ini, nanti barangkali tampilannya sedikit berbeda, tapi menunya ya hampir sama. Dikorelat gitu ya, dikorelat. Kemudian nanti kita pilih bivariat. Nah mungkin nanti sebelumnya itu teman-teman di sini nggak ada ya, jadi mungkin begini. Karena tadi saya sudah coba-coba. Nah, tampilan awal biasanya begini. Jadi untuk variabelnya semuanya masih ada di kolom yang sebelah kiri di sini ya. Nah, kemudian kita masukkan aja semuanya langsung ya. Kita blok masing-masing. Berarti ini 1. Kemudian kita pencet shift sama tombol ke bawah. Nah, semuanya udah ke blok. Terus kita masukkan ke variabel. Setelah itu, kita checklist aja korelasi mana aja yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita uji. Ada korelasi yang Pearson, ada yang Kendall Tau, ada yang Spearman ya. Untuk kita sekalian aja ketiga-tiganya kita uji. Oke, setelah itu kita tunggu outputnya. Nah, tadi sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa untuk output SPSS-nya sendiri itu sudah dipetakan antara untuk yang Pearson sama untuk yang Kendall Tau dan Spearman. Ini untuk sudah dibedakan sendiri oleh SPSS-nya bahwa untuk korelasinya yang Pearson ini dia untuk yang parametrik ya. Jadi di sini untuk yang non parametrik itu sudah dibedakan sendiri. Parametrik itu apa Bu? Ingat lagi, yang namanya parametrik adalah uji statistika yang dilakukan kalau misalkan datanya itu memenuhi asumsi prasyarat. Apa saja prasyaratnya? Kemarin sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silahkan dibuka lagi catatannya dan diingat lagi materinya. Oke? Kemudian kita kopikan saja. Kita copy aja. Ya. Oke, copy. Setelah kita copy, pastekan ke outputnya di sini. Oke, selanjutnya di sini output yang SPSS kita pastekan. Nah, di sini kan sudah ini ya, ada masing-masing outputnya. Nah, cara membacanya gimana? Tadi kan kita ada H0 dan H1 ya. Jadi untuk menguji H0 atau H1-nya atau HA-nya yang mana yang diterima, kita lihatnya itu pakai yang nilai signifikansi di sini. Nah, ini kan tabelnya dia ada tabel yang berganda ya. Jadi di sini ada kategori, kemudian yang di kolomnya juga ada kategori. Nah, berarti cara membacanya di sini yang diuji adalah antara self efficacy dan pembuktian. Nah, berarti kita ngambilnya kolomnya yang ini nih. Nah, yang 3 kolom ini. Oh, berarti untuk yang pertama tadi, yang bagian pertama itu antara efikasi dan kreativitas ya. Berarti kita ngambilnya efikasi dan kreativitas. Nah, berarti ngambilnya yang ini. Oke. Selanjutnya, di sini ternyata korelasinya itu nilai signifikansinya 0,629. Berarti untuk yang bagian yang pertama nilai signifikansinya 0,629 berarti lebih dari alfa. Apa yang terjadi kalau signifikansinya lebih dari alfa? Berarti H0-nya diterima. Oh, ternyata tidak ada ternyata H0-nya kan diterima ya, sehingga tidak ada korelasi yang positif. Artinya sebenarnya dia lebih nggak ada korelasi yang signifikan ya. Artinya berarti tidak ada korelasi yang signifikan antara self efficacy dan kreativitas siswa. Nah, ini
bisa dilihat dari koefisien korelasinya. Koefisien korelasinya adalah 0,92. Nah, ini kan berarti sangat lemah ya, berarti dia sebenarnya positif tapi amat sangat lemah. Yang menunjukkan apa? Bahwa korelasinya sangat lemah. Ya, walaupun tetap ada korelasinya, tetap positif, tapi dia koefisiennya sangat kecil sehingga korelasinya sangat lemah. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa korelasinya signifikan. Begitu pula untuk bagian yang kedua dan yang ketiga nanti bisa menyesuaikan. Nah, gitu ya. Untuk bagian yang pertama kita ambil yang efikasi dan kreativitas, berarti yang ini. Boleh nggak Bu pakai yang misalkan yang di sini? Boleh, kan sama aja. Oke. Begitu pula untuk yang bagian yang kedua antara self efficacy dan kemampuan pembuktian siswa. Berarti efikasi di sini dan kemampuan pembuktian berarti di sini ya. Nah, berarti untuk bagian yang kedua antara korelasi antara self efficacy dan pembuktian, kita lihat nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya kan 0,051. Tapi dia kan tetap lebih dari 0,05. Berarti masih H0-nya diterima, sehingga tidak terdapat korelasi yang signifikan antara self efficacy dan kemampuan pembuktian. Self efficacy dan kemampuan pembuktian. Hal ini bisa kita lihat di Pearson korelasinya. Nah, di sini ada koefisien korelasi Pearson-nya itu kan 0,3 ya. Dia memang korelasinya positif, tapi korelasinya sangat kecil, sehingga korelasinya lemah. Karena korelasinya walaupun positif tapi dia koefisiennya sangat kecil, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa korelasinya signifikan, sehingga korelasi antara self efficacy dan kemampuan pembuktian juga kurang signifikan atau tidak signifikan. Begitu pula untuk yang bagian yang ketiga bisa menyesuaikan ya. Untuk yang bagian yang kedua, oke. Untuk bagian yang pertama, untuk bagian yang kedua, nilai signifikansinya lebih dari alfa, maka tidak ada korelasi yang signifikan antara self efficacy dan kemampuan pembuktian. Nah, tadi dapatnya koefisien korelasinya berapa? 0,359. Nih ya, di sini. Oke, korelasinya sangat lemah. Begitu pula untuk yang ketiga. Kesimpulannya berarti self efficacy tidak berkorelasi signifikan dengan kemampuan pembuktian. Juga untuk yang tadi itu kan dengan berpikir kreativitas kan juga tidak signifikan ya. Dengan kreatif. Nah, untuk yang bagian yang ketiga, untuk pembuktian dan ini sama ya, jadi nilai signifikansinya 0,24, sedangkan untuk koefisien korelasinya juga lemah. Bagian yang kedua ya, bagian yang ketiga kan juga sama, berarti nggak ada korelasi yang signifikan antara kreativitas dan kemampuan pembuktian. Koefisien korelasinya kita bisa ambil yang ini ya, pembuktian dan kreativitas yang ini. Nah, 0,239. Berarti koefisiennya sangat lemah. Udah seperti itu cukup.
Nah, nanti silakan teman-teman di ini ya, lebih rajin lagi ini untuk pelaporannya, karena ini untuk mencontohkan saja ya, nggak masalah lah. Ini kemampuan pembuktian ya. Nah, sama saja kok, dibolak-balik juga sama saja. Oke, seperti itu untuk analisis korelasi. Silahkan teman-teman aplikasikan ke datanya masing-masing ya. Untuk analisis korelasi ini teman-teman boleh misalkan mau ini kan untuk yang korelasi Pearson ya. Nanti kalau misalkan untuk yang korelasi Kendall sama korelasi apa namanya Spearman juga mau dilampirkan juga bagus. Misalkan kalau mau dilampirkan ya berarti nanti bisa dilampirkan di bawahnya sini, atau dilampirkan di apa namanya, nanti bikin tabel yang baru juga boleh. Sama ya, cara mencarinya itu ya sama aja. Di sini koefisien korelasi antara self efficacy dan kreativitas berarti ini koefisien korelasinya 0,1, nilai signifikansinya 0,397 dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa cross check masing-masing ya. Boleh nanti kalau misalkan mengerjakannya silahkan pakai Pearson juga dicari dan dianalisis. Kemudian yang Kendall tahu sama Spearman Searle juga silahkan dianalisis. Jadi nanti ada dua output ya dan dua interpretasi. Nanti kesimpulannya insya Allah nggak akan jauh berbeda. Oke, seperti itu untuk tutorial mencari atau untuk tutorial analisis korelasi pada kesempatan kali ini. Silahkan diaplikasikan. Jika ada hal-hal yang masih kurang jelas bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.